Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan memaparkan terkait ruang kolaborasi 21A5 tentang pembelajaran berdiferensiasi tingkat SMA. Inilah anggota dari kelompok kami, yakni kelompok C. Yang pertama ada Bu Nuning, kedua Bu Eka, ketiga Bu Maslahah, dan keempat Bu Andiani. Contoh kasus yang kami pilih adalah situasi 4 di tingkat SMA. Bude Rana adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Bude Rana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Bude Rana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Bude Rana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya, keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, keanekaragaman genetik. Ibu Bude Rana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalkan artikel dari koran, video-video dari KHT, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Bude Rana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan pembelajaran mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Ibu Bude Rana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Bude Rana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Dalam tahap forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai pertanyaan-pertanyaan tersebut. Diantaranya adalah yang pertama, tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa? Kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Mengapa? Yang ketiga adalah pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Selama proses diskusi daring, Ibu Bude Rana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Bude Rana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi tingkatan keanekaragaman hayati, sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Bude Rana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid. Misalnya, video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Selama murid-murid bekerja, Bude Rana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Bude Rana menjelaskan kembali konsep-konsep serta pemberian banyak contoh. Menganalisis skenario pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, dari skenario pembelajaran yang ditelaah apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan. Yang keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Lalu, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Mari mengidentifikasi kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar murid. Yang pertama, sumber yang disediakan, artikel dari koran, video-video dari KHT, WWF, Greenpeace yang diambil dari internet.
Yang kedua, setelah belajar mandiri, murid-murid diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap 2 jawaban temannya. Yang ketiga, meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum murid masuk ke tahap pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Selanjutnya, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Mari mengidentifikasi kebutuhan belajar berdasarkan minat belajar murid. Yang pertama, Buderana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Yang kedua, bentuk paket info digital, misalkan video singkat, poster digital, situs web, dan rekaman suara, dan sebagainya. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Diferensiasi konten, di mana guru menyiapkan konten dalam berbagai bentuk, yaitu artikel dari koran, video-video dari ke hati, WWF, graphics yang diambil dari internet. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Yang pertama, penilaian keterampilan. Selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid. Misalnya, video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Yang ketiga adalah penilaian sikap. Disiplin dalam ketepatan waktu pengumpulan tugas. Itulah tadi pemaparan dari kami kelompok C tentang ruang kolaborasi pembelajaran berdiferensiasi tingkat SMA. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.